Bab 2844. Iya, Tari dan Yuni merasa lega. Meski mereka tahu bahwa Iwan adalah pria hebat yang tidak akan mengkhianati mereka, Rini tetaplah wanita. Secantik mereka, artinya Rini adalah ancaman dan mereka cukup khawatir. Melihat Iwan tidak mengkhianati mereka, mereka pun merasa lega. Tari, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Nona Douglas. Akan kujelaskan segalanya untukmu sesudahnya, kata Iwan berwibawa. Meski dia sedikit kecewa karena Tari tidak mempercayainya, dia tahu bahwa Tari kurang memiliki rasa aman karena meninggalnya ibunya. Dia bisa berempati dan bermaksud memberitahu Tari tentang apa yang terjadi dengan Gendis ketika mereka sendirian di malam hari. Dengan begitu, semua masalah akan terselesaikan. Oke, tentu saja, Tari mengangguk. Setelah Rini ikut campur, kemarahan Tari mereda dan dia memutuskan bahwa dia tidak akan bertanya lebih jauh bahkan jika Iwan tidak menjelaskan dirinya sama sekali. Tentu saja akan ideal jika Iwan bisa menjelaskannya sendiri. Nona Douglas, saya baru saja memberi Anda perawatan fisik sebelumnya dan tidak punya waktu untuk meresepkan apapun untuk Anda. Saya akan meresepkan Anda obat untuk mempertahankan efek pengobatan. Ikuti saja petunjuk resep dan Anda akan menjadi sembuh dalam waktu singkat. Iwan berbalik kepada Gendis. Dia kemudian menemukan selembar kertas dan pena untuk menulis resep sebelum menyerahkannya kepada Gendis. Terima kasih Tuan Gusnadi, Anda telah menyembuhkan saya dan saya tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih. Bagaimana kalau saya membayar Anda sebagai tanda terima kasih saya? Gendis berkata penuh terima kasih. Dia kemudian mengeluarkan cek dari dompetnya dan berniat untuk mengisinya, hanya untuk dihentikan oleh Iwan. Tidak apa-apa, saya tidak pernah menerima pembayaran atau kompensasi apapun ketika saya mengobati orang lain. Itu urusan saya dan merupakan prinsip saya. Lagi pula, aku berteman dengan keluarga Douglas. Wajar jika teman saling membantu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Iwan menolak tawarannya, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Oh, baiklah kalau begitu Tuan Gusnadi, aku telah merepotkanmu hari ini dan aku minta maaf. Jika hanya ini yang terjadi hari ini, aku akan pergi sekarang. Gendis ragu-ragu dan tidak memaksa. Bagaimanapun, dia punya banyak kesempatan untuk mengekspresikan rasa bersyukurnya di masa depan. Mengingat betapa rumitnya situasi saat ini, dia tidak ingin memperpanjang sambutannya dan berniat untuk pergi. Begitu dia pergi, Tari menoleh ke Rini dengan dingin. Nona Morrison, banyak hal yang perlu kita diskusikan dengan Iwan setelah lama tidak bertemu dengannya. Jika tidak ada hal lain yang ingin Anda katakan, silakan pergi. Tari masih kesal karena Rini berusaha merebut Iwan dan tidak mau repot-repot bersikap sopan pada Rini. Bab 2845. Rini pun memucat dengan keputusasaan dan kesedihan di matanya. Menatap Iwan untuk terakhir kalinya, dia menahan kesedihannya dan berjalan keluar ruangan dengan bingung. Saat dia pergi, Iwan teringat sesuatu dan memanggilnya. Rini, tunggu, apa lagi yang kamu butuhkan? Rini berhenti dan berbalik untuk menatapnya dengan air mata berlinang. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke lantai yang dingin. Rini, mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Dengan kecantikan dan statusmu, kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Iwan merasa kasihan padanya dan menghela nafas sebelum menghiburnya. Mudah bagimu untuk mengatakannya, kata Rini getir. Iwan tidak hanya brilian, tetapi dia juga tangguh meski usianya masih muda. Kemampuannya tidak tertandingi di antara orang-orang seusianya dan itu mustahil baginya untuk menemukan seseorang sehebat Iwan. Selain itu, waktu adalah hal yang paling penting dalam hal cinta dan bukan soal siapa yang lebih baik. Dia sudah jatuh cinta pada Iwan dan bayangannya memenuhi pikirannya. Karena Iwan adalah cinta pertamanya, hampir mustahil baginya untuk melupakannya.
akan sulit baginya untuk melepaskannya dan mulai hubungan lain meski dia belum bertemu seseorang yang lebih cemerlang daripada Iwan. Kesedihan dalam dirinya semakin dalam dan dia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan selama sisa hidupnya. Tiba-tiba dia melirik ke arah Tari dan Yuni dan hatinya berdetak kencang. Kesadaran pun muncul di benaknya dan sebuah ide gila terlintas di benaknya. Setelah kejadian tadi, Rini mengetahui bahwa Tari dan Yuni sama-sama pacar Iwan. Karena Iwan sudah punya 2 pacar, tidak masalah jika dia punya pacar lagi. Dengan begitu, dia tidak harus kehilangan Iwan dan bisa bersama pria yang dicintainya. Namun dia segera menepis gagasan itu. Cinta itu egois dan tidak ada wanita yang rela berbagi pria yang dicintainya. Tentu saja Rini tidak terkecuali. Dia adalah putri kebanggaan keluarga Morrison dan dia tidak dapat menerima berbagi Iwan dengan Tari dan Yuni. Itu akan merendahkan untuk sedikitnya. Namun dia harus kehilangan pria yang dia cintai dan dia tidak melakukannya. Jika dia tidak melakukannya dan ini adalah penderitaan yang tidak dapat dia tanggung. Tari dan Yuni sama-sama cantik luar biasa yang menyaingi dirinya. Jika mereka bisa menerima pembagian Iwan, Rini tidak melihat alasan mengapa dia tidak bisa menerimanya. Ide gila yang dia tolak beberapa saat yang lalu muncul kembali, menempatkannya dalam spiral ketidakberdayaan. Bab 2846. Rini, apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Iwan merasa bingung ketika dia menyadari bahwa Rini sedang berpikir keras. Tidak apa-apa. Rini tersentak dan menggelengkan kepalanya. Masih belum bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Pikirannya memberitahunya bahwa dia tidak bisa terjun serendah itu, namun hatinya begitu enggan melepaskan satu-satunya pria yang pernah dicintainya. Seketika yang saling bertentangan, perasaan dalam dirinya membuatnya sulit untuk memutuskan apakah dia ingin menyerah atau memutuskan semua hubungan dengan Iwan. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu perlu membicarakan sesuatu denganku kan? Apa tadi? Iwan tidak menyadari pergumulan batinnya dan mengubah topik pembicaraan. Oh, Hugo telah memenuhi permintaanmu dan mengakuisisi perusahaan kosmetik yang sesuai. Dia memintaku untuk membawamu kemari dan mengurus dokumennya. Selain itu, semua pil alkimia telah diproduksi, jadi dia ingin mendiskusikan masalah mengenai kampanye penjualan yang akan datang. Rini mengenang bahwa dia datang ke Iwan untuk sesuatu yang penting dan menjelaskan situasinya. Pikiran bahwa dia bisa menyerah untuk berkompetisi sama sekali membuka jalan baginya dan memberi harapan. Oleh karena itu, dia tidak lagi merasa hancur dan suasana hatinya jauh lebih baik. Tetap saja, dia tidak bisa memutuskan apakah dia bersedia melepaskan harga dirinya saat ini. Dia bermaksud menenangkan diri selama beberapa hari untuk mempertimbangkan perasaannya untuk Iwan sebelum membuat keputusan. Tentu, saya akan pergi menemui Tuan Morrison bersama Anda. Iwan merasa sangat gembira. Selain mendirikan cabang grup Bio Farma, Iwan juga datang untuk mendirikan cabang Mustika Ratu Group karena ingin mengembangkan bisnisnya ke wilayah barat. Karena Hugo telah berhasil mengakuisisi perusahaan kosmetik, ini adalah item terakhir dalam daftar Iwan yang diperiksa. Iwan, aku ikut denganmu. Tari menimpali. Dia adalah direktur Mustika Ratu Group dan bertanggung jawab atas sebagian besar urusan operasional kecuali pengambilan keputusan penting yang berada di tangan Iwan. Karena Iwan meminta Hugo mengakuisisi perusahaan kosmetik untuk mendirikan cabang Mustika Ratu Group, dia bisa mengikutinya untuk mulai bekerja. Tentu, Yuni dan yang lainnya juga harus ikut. Iwan mengangguk dan memandang yang lain. Hugo tidak datang begitu saja padanya karena perusahaan kosmetiknya, tetapi juga karena dia ingin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan dorongan penjualan. Tari, Yuni, dan yang lainnya adalah anggota penting dari grup Mustika Ratu dan grup Bio Farma. Oleh karena itu, kehadiran mereka akan membantu. Dengan itu, rombongan pergi bersama Rini dan pergi dari hotel.
Glory Beauty Corporation terletak di kawasan industri di bagian pinggiran kota. Itu adalah perusahaan kosmetik berskala besar yang mendapatkan reputasi cukup baik di wilayah barat. Di luar gedung, Rini membimbing Iwan dan yang lainnya ke area tersebut. Pintu mobil pun terbuka dan Iwan keluar dari mobil bersama yang lainnya. Saat itu Hugo terlihat menunggu di luar bersama 2 pengawal dan 2 pria berjas. Tuan Gusnadi, selamat datang. Nona Lestari, Nona Kusumo, Anda berdua juga ada di sini. Saya tidak tahu Anda ada di sini di wilayah barat. Hugo menyambut mereka sambil tersenyum. Ya, sudah lama kita tidak bertemu, Tuan Morrison. Tari dan Yuni tersenyum. Mereka berdua pernah bertemu Hugo saat acara penjualan di wilayah selatan. Jadi mereka menyapanya dengan sopan. Setelah pertukaran singkat basa-basi, Hugo langsung melanjutkan. Tuan Gusnadi, ini adalah perusahaan kosmetik yang saya peroleh untuk Anda dan saya sudah membayar sebagian dari depositnya. Saya akan memberi Anda tur ke dalam dan jika Anda puas dengan semuanya, saya akan melanjutkan dengan prosedur berikut. Mustika Ratu Group berbeda dari grup Bio Farma. Dia tahu banyak tentang grup Bio Farma dan ternyata tidak membutuhkan banyak usaha baginya untuk mengakuisisi perusahaan farmasi tersebut. Untuk Iwan, namun Mustika Ratu Group mempunyai situasi yang berbeda. Dia tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Perusahaannya dan yang dia miliki hanyalah beberapa tuntutan sederhana yang dibuat Iwan. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu yang cukup banyak dan upaya untuk menemukan perusahaan kosmetik yang cocok karena ia perlu menghubungi beberapa perusahaan kosmetik untuk negosiasi. Setelah menghilangkan beberapa pilihan, dia akhirnya memilih Glory Beauty Corporation. Karena dia tidak tahu apakah itu cocok dengan visi Iwan, dia hanya membayar deposit dan prosedur berikut akan dilakukan setelah Iwan mengkonfirmasinya. Tentu, ayo kita ikut tur. Iwan mengangguk. Dengan itu rombongan masuk ke dalam untuk melihat-lihat interior dan fasilitasnya. Mengenal perusahaan tersebut lebih baik. Setelah tur, Iwan dan Tari cukup senang dengan hal itu. Hari ini, Hugo mulai membuat pengaturan bagi Iwan untuk menyelesaikan pengalihan saham dan perjanjian akuisisi. Seperti saat Hugo mengakuisisi perusahaan farmasi, Hugo juga membawa serta 2 pria parubaya berjas. Mereka berdua adalah elit dari tim operasi. Untuk membantu Iwan dengan set awal, Hugo menugaskan kedua orang ini ke Iwan untuk membantu menangani berbagai masalah. Dengan bantuan 2 elit ini dan orang kepercayaan Iwan mengambil alih perusahaan kosmetik dengan lancar. Dengan itu, Mustika Ratu Group berhasil mendirikan cabang di wilayah barat. Saat semuanya beres, hari sudah malam. Iwan dan Hugo berdiskusi masalah mengenai dorongan penjualan grup Bio Farma secara singkat dan membagi beban kerja antara grup Bio Farma dan keluarga Morrison. Grup Bio Farma bertanggung jawab memproduksi dan menjual pil alkimia, sedangkan keluarga Morrison bertanggung jawab untuk memasok jamu, pemasaran, dan keamanan. Hugo telah mempersiapkan diri dengan baik dan kemudian mendiskusikan tanggal pasti kapan upaya penjualan akan dilakukan. Dengan begitu, keluarga Morrison dapat segera mulai mengiklankan upaya penjualan tersebut. Pada akhirnya, Iwan mengkonfirmasi bahwa upaya penjualan akan dilakukan 3 hari kemudian. Mereka terus mendiskusikan lebih detail sebelum berangkat untuk melakukan persiapan dalam upaya penjualan.